Halo, jumpa lagi di YouTube channel kita, Salam Pajak Indonesia. YouTube channel membahas tentang pajak-pajak yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa konstruksi. Pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa konstruksi. PPN atas jasa konstruksi adalah pungutan yang dikenakan pada sebuah transaksi jasa konstruksi. PPN atas jasa konstruksi merupakan bagian dari pajak pertambahan nilai atau biasa kita sebut dengan PPN yang dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak atau biasa kita sebut dengan JKP. Key Talking kali ini kita akan membahas 5 poin. 1 yaitu saat terutang PPN dan saat pembuatan faktur pajak. 2. Penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN. 3. Penyerahan jasa kena pajak di luar negeri. 4. Ekspor jasa kena pajak. 5. Pembatalan jasa kena pajak. Saat terutang PPN dan saat pembuatan faktur pajak. Saat terutang PPN atas jasa konstruksi dapat dilihat dari penjelasan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, yaitu 1. Sebelum pekerjaan konstruksi selesai. Pada saat pembayaran uang muka dan pada saat pembayaran termin. Setelah pekerjaan konstruksi selesai, pada saat penyerahan kepada pemilik proyek. Saat terutang PPN dan saat pembuatan faktur pajak. Berdasarkan pasal 13 ayat 1A dan 2A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, JO pasal 19 PP Nomor 1 Tahun 2012, JO pasal 2 PMK 151-011-2013, JO SE 50 PJ-2011, yaitu pada saat penerimaan pembayaran dan hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. B. Pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. C. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. D. Pada saat PPRKNA menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah selaku pemungut PPN. E. Pada saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. F. Paling lama akhir bulan penyerahan BKP atau JKP yang dibuatkan faktur pajak gabungan. Kesimpulannya yaitu faktur pajak harus dibuat saat adanya transaksi pemungutan pajak. Untuk jasa konstruksi, umumnya saat terutang PPN atau saat pembuatan faktur pajak itu pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Untuk faktur pajak termin, berlaku potongan pajak berkala sesuai jumlah pembayaran yang dilakukan. Contoh, jika terjadi angsuran dengan 6 kali invoice, maka faktur pajak harus dibuat sebanyak 6 kali. Ini adalah contoh penyerahan dan tahap pekerjaan atau pembayaran termin. Atas penyerahan sebagian tahap pekerjaan, misalnya penyerahan jasa pemborong bangunan atau barang tidak bergerak lainnya, saat penerbitan faktur pajaknya dapat dijelaskan sebagai berikut. Umumnya, pekerjaan jasa pemborong bangunan dan barang tidak bergerak lainnya diselesaikan dalam suatu masa tertentu. Sebelum jasa pemborong itu selesai dan siap diserahkan, telah diterima pembayaran di muka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai, atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau kemajuan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong atau kontraktor. Selanjutnya, setelah bangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pajak pertambahan nilai terutang pada saat penyerahan jasa kena pajak itu dilakukan, meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh pemborong atau kontraktor. Contoh 1. Tanggal 1 April 2011, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka sebesar 20%. 2. Tanggal 1 Mei 2011, pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran tahap ke-1. 3. Tanggal 1 Juni 2011, pekerjaan selesai 50%, diterima pembayaran tahap kedua. 4. Tanggal 20 Juni 2011, pekerjaan selesai 80%, diterima pembayaran tahap ketiga. 5. Tanggal 25 Agustus 2011, pekerjaan selesai 100%, bangunan atau barang tidak bergerak diserahkan. 6. Tanggal 1 September 2011, diterima pembayaran tahap akhir keempat sebesar 95% dari harga borongan. 7. Tanggal 1 Maret 2012, diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan.
Pada angka 1 dan sampai dengan angka 4, pajak pertambahan nilai terutang pada saat diterimanya pembayaran atau tahap. Sedangkan angka 5 sampai dengan angka 7, pajak pertambahan nilai terutang pada tanggal 25 Agustus 2011 atau pada saat jasa pemborongan selesai dilakukan dan diserahkan kepada pemiliknya. Tanggal pembayaran yang tersebut pada angka 6 dan angka 7 tidak perlu diperhatikan, karena tidak termasuk saat menentukan terutangnya pajak pertambahan nilai sesuai dengan dasar akrual yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Cara perhitungan sebagaimana tersebut di atas juga berlaku dalam hal penjualan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dilakukan dengan pembayaran uang muka. Sedangkan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tersebut dilakukan kemudian. Dua, yang akan kita bahas tentang penyerahan jasa konstruksi kepada pemungut PPN. Apa itu pemungut PPN? Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Siapa saja sih pemungut PPN? 1. Bendaharaan pemerintah, kantor pemberadahan, dan kas negara. 2. Pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. 3. Badan usaha milik negara atau biasa kita sebut dengan BUMN. Bendahara pemerintah, kantor pemberatan, dan kas negara. Bendaharaan pemerintah merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atas transaksi yang berkepentingan dan pemerintahan. Dana transaksi berasal dari APBN atau APBD. Bendaharawan pemerintah itu terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Jadi dapat disimpulkan berikut adalah badan atau instansi yang masih termasuk dalam bendaharaan pemerintah, yaitu bendaharaan pemerintah pusat maupun daerah, pejabat yang ditunjuk langsung oleh menteri atau ketua lembaga sebagai bendahara, Direktur Jenderal Anggaran atau Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara yang kini dikenal dengan Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. 2. Pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Berdasarkan pasal 1 PMK nomor 73/PMK.03 tahun 2010, yang dimaksud dengan pemegang kuasa atau izin atau kontraktor adalah kontraktor kontrak kerjasama atau biasa kita sebut dengan KKKS dengan pengusaha minyak dan gas bumi. Kontraktor atau pemegang kuasa atau izin penguasaan sumber daya panas bumi yang meliputi kantor pusat, cabang maupun unitnya. KKKS merupakan pihak yang memiliki kontrak kerjasama dengan pemerintah, yakni badan usaha tetap atau perusahaan pemegang hak pengelolaan dalam suatu blok atau wilayah yang punya hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. 3. BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan langsung yang asalnya dari kekayaan negara. BUMN terdiri dari dua jenis, yaitu Persero, minimal 50% sahamnya milik pemerintah, dan Perum, seluruh modal milik pemerintah. Perlakuan PPN terhadap transaksi dengan pemungut PPN dan PPNBM. Atas penyerahan jasa konstruksi kepada pemungut PPN, PPN yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN atas nama PKP rekanan, pemerintah, atau penyedia jasa. Penyedia jasa membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atas setiap penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut. Tata cara pemungutan instansi pemerintah. Untuk tata cara pemungutan instansi pemerintah, itu dapat dilihat dari penjelasan peraturan pemerintah nomor 231/PMK.03/2019. Pertama, instansi pemerintah memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi. Besarnya pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dengan poin di atas adalah sebesar 2% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. B. 4% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. C. 3% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagai maksud dengan huruf A dan huruf B. D. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Dan atau E. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
Besarnya PPh yang dipotong adalah jumlah pembayaran tidak termasuk PPN dikalikan tarif PPh. Jumlah pembayaran merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. Instansi pemerintah wajib menyetor PPh yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Instansi pemerintah memberikan bukti pemotongan kepada penyedia jasa yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan. Ini adalah contoh tata cara pemungutan pemotongan melalui instansi pemerintah. Instansi pemerintah Provinsi Ek akan melakukan pembangunan gedung kantor. Adapun pemenang tender ada PTY sebagai pelaksana konstruksi, kualifikasi usaha menengah, dan PTZ sebagai perencana konstruksi, kualifikasi usaha kecil. Nilai proyek berdasarkan kontrak adalah 10 miliar, tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan dengan proses progres pembangunan yang dilaporkan pada tanggal 26 November 2019, dilakukan pembayaran kepada PTY sebesar 1 miliar dan kepada PTZ sebesar 100 juta. Instansi pemerintah Ek memotong PPh final 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebagai berikut. A. Pelaksana konstruksi PTY adalah 1 miliar kali 3% yaitu 30 juta dan B. Perencana konstruksi PTZ adalah 100 juta kali 4% sama dengan 4 juta. Tata cara pemungutan kontraktor migas, BUMN, dan badan usaha tertentu. Kontraktor migas, BUMN, dan badan usaha tertentu dapat dilihat dari Permenko nomor 73/PMK /03 tahun 2010 dan Permenko nomor 85/PMK /03 tahun 2012. Jo Permenko nomor 136/PMK /03 2012 dan Jo Permenko nomor 37/PMK /03 tahun 2015. Penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagaimana tahap pekerjaan. 3 yang akan kita bahas adalah penyerahan jasa konstruksi di luar negeri. Penyerahan jasa konstruksi di luar negeri, penyerahan yang dikenai PPN. Sebelum itu kita akan bahas tentang penyerahan yang dikenai PPN harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ini dapat kita lihat dari penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang PPN. 1. Syarat pertama yang diserahkan merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Ketiga, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjanya. Syarat-syarat tersebut sifatnya kumulatif, sehingga bila ada satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi, maka atas penyerahan tersebut tidak terhutang PPN. Jadi, penyerahan jasa konstruksi yang dilakukan di luar negeri tidak terhutang PPN karena tidak memenuhi syarat penyerahan dilakukan di daerah pabean. 4. Poin keempat yang kita bahas yaitu ekspor jasa konstruksi. Untuk ekspor jasa konstruksi, kita dapat lihat dari Permenko nomor 32/PMK /010/2019. Ekspor jasa kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan oleh penerima ekspor jasa kena pajak di luar daerah pabean. Dengan kata lain, kegiatan ekspor merupakan kegiatan pelayanan di dalam daerah pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. Kata kuncinya yaitu ekspor jasa adalah kegiatan dan manfaat, di mana kegiatan dilakukan di Indonesia, namun manfaatnya ada di luar negeri. Tidak semua jasa dapat diekspor. Ada kriteria tertentu yang menentukan jenis-jenis jasa yang dapat diekspor. Dalam PMK nomor 32/PMK /010/2019, ada 3 jenis kegiatan ekspor jasa. 1. Kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. 2. Kegiatan yang melekat pada barang dan tidak bergerak yang berada di luar daerah pabean. Atau 3. Kegiatan selain kegiatan di atas yang dihasilkan diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean dengan cara penyampaian langsung atau tidak langsung antara lain melalui pos dan saluran elektronik atau berupa penyediaan hak untuk dipakai di luar daerah pabean. Kali ini kita akan bahas kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak. Jenis jasa kena pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang yang tidak bergerak yang berada di luar daerah pabean, yaitu jasa konsultasi konstruksi yang meliputi pengajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi terkait dengan bangunan
atau rencana bangunan yang berada di luar daerah pabean. Berdasarkan PMK nomor 32-PMK.010-2019, membatasi ekspor jasa yang melekat pada barang tidak bergerak yaitu hanya pada jasa konsultasi konstruksi. Dalam hal ini, proyek konstruksi berada di luar negeri dengan pemberi jasa konstruksi yang berstatus wajib pajak dalam negeri. Tidak ada jasa pelaksana konstruksi yang diekspor, karena bila jasa pelaksana konstruksi dapat diekspor, artinya jasa tersebut dilakukan di luar negeri. Sedangkan definisi ekspor jasa seperti yang disebutkan di atas ada dilakukan di Indonesia, namun dimanfaatkan di luar negeri. Begitu juga dengan adanya ekspor jasa pengawasan konstruksi. Kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak. PPN dikenakan atas ekspor jasa kena pajak oleh PKP. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak, dan dasar pengenaan pajak itu adalah penggantian. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 0%. Persyaratan ekspor jasa kena pajak yang dikenai tarif PPN 0% yaitu suatu kegiatan jasa yang dilakukan di Indonesia dan penerima manfaat atas jasa tersebut berada di luar negeri. Dapat dianggap sebagai ekspor jasa yang dikenai tarif PPN sebesar 0% apabila memenuhi dua persyaratan sebagai berikut. 1. Didasarkan ada perikatan atau perjanjian tertulis antara pengusaha kena pajak atau PKP dan penerima ekspor jasa kena pajak yang menyantumkan dengan jelas jenis rincian kegiatan yang dihasilkan di daerah pabean untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean atas penerima ekspor jasa kena pajak dan nilai penyerahannya. Dan terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor jasa kena pajak kepada PKP sehubungan dengan ekspor jasa kena pajak. Ini adalah contoh format pemberitahuan ekspor jasa kena pajak. Format ini kita bisa unduh atau bisa kita tarik di PMK nomor 32-PMK.010-2019. Nah, pembahasan terakhir kita akan membahas tentang pembatalan penyerahan jasa konstruksi. Pembatalan jasa kena pajak atau JKP merupakan bagian dari mekanisme PPN. Pembatalan dapat saja terjadi pada penyerahan JKP. Untuk itu, ketentuan perpajakan telah mengatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65-PMK.003-2010 tanggal 18 Maret 2010. GIO SE Dirjen Pajak Nomor SE 131-PJ-2010. Pembatalan jasa kena pajak adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima jasa kena pajak. Dalam hal terjadinya pembatalan penyerahan jasa kena pajak, penerima jasa harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan kepada pengusaha kena pajak pemberi jasa kena pajak. Pembatalan jasa kena pajak adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau lalu kita akan bahas tentang nota pembatalan, yakni paling sedikit harus mencantumkan 1. Nomor nota pembatalan, 2. Nomor dan kode seri, 3. Tanggal faktur pajak dari jasa kena pajak yang dibatalkan, 4. Nama, alamat, dan NPWP penerima jasa, 5. Nama, alamat, NPWP PKP pemberi jasa kena pajak, 6. Jenis jasa dan jumlah penggantian jasa kena pajak yang dibatalkan, 7. PPN atas JKP yang dibatalkan, 8. Tanggal pembuatan nota pembatalan, dan 9. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota pembatalan. Nota pembatalan harus dibuat pada saat jasa kena pajak dibatalkan. Bentuk dan ukuran nota pembatalan dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi pembeli. Nota pembatalan sebagaimana dimaksud paling sedikit dalam rangkap 2, yaitu dalam hal penerima jasa kena pajak bukan pengusaha kena pajak, nota pembatalan dibuat paling sedikit rangkap 3, dan lembar ketiga harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat penerima jasa terdaftar. Pengurangan pajak keluaran atau pajak keluaran dan pajak pertambahan atas barang mewah oleh PKP penjual dan atau PKP pemberi jasa kena pajak dilakukan dalam masa pajak saat terjadinya pengembalian barang kena pajak atau pembatalan jasa kena pajak. Pengurangan pajak masukan, pengurangan harta atau pengurangan biaya oleh pembeli atau penerima jasa dilakukan dalam masa pajak saatnya terjadinya pengembalian barang kena pajak atau pembatalan kena pajak. Ini adalah contoh nota pembatalan untuk penyerahan jasa kena pajak. Oke, sekian pembahasan kita mengenai pajak pertambahan nilai atas jasa konstruksi. Dari key point itu, ada 5 key point yang telah kita bahas di dalam
slide kali ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Salam Pajak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.